Selamat malam Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Iskia Pandigori Batubara, STB 573, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eh, mengelola data dengan menggunakan aplikasi SPSS, di mana saya telah memiliki data mentah di mana ini tujuannya untuk statistik manajemen data dan metode kuantitatif. Seperti itu, di sini telah ada data mentah, di mana data mentah ini berasal dari Lapas X, ada 189 responden yang telah terkumpul datanya dari Lapas X ini. Langkah pertama yang kita lakukan untuk mengolah data-data ini adalah dengan membuat coding. Tapi di sini telah saya buat codingnya terlebih dahulu tadi, di mana untuk coding jenis kelamin di sini karena semuanya adalah laki-laki, jadi codingnya yang saya buat itu satu menjelaskan dia laki-laki, angka satu, angka dua itu menunjukkan dia perempuan. Jadi laki-laki di sini kita buat dia menjadi angka satu. Di sini caranya kita sisipkan dulu, kita buat kolom yang baru, seperti ini. Kita sisipkan kolom baru. Ini laki-laki tadi codingnya yang telah dibuat itu di, di- kita tulis angka satu karena dia menerangkan laki-laki, semuanya tidak ada perempuan. Jadi untuk mempermudah kita klik dua kali untuk memunculkannya. Kemudian di usia, responden yang pertama ini berusia 31 tahun. Coding yang telah kita buat untuk usia itu, satu itu, angka satu itu rentang usia 11 sampai 20, angka 2 rentang 21 sampai 30, angka 3 itu usia rentang 31 sampai 40, 4 itu 41 sampai 50, dan angka 5 51 sampai 60. Responden yang pertama berusia 31 tahun, jadi dia termasuk ke angka yang ketiga. Jadi kita tulis angka 3 di sini. Kemudian responden yang kedua usianya 47 tahun, di mana 47 tahun termasuk ke angka yang keempat, di mana 47 itu rentang 41 sampai 50. Jadi kita buat dia dengan kode 4. Di sini angka 4 ya. Seperti itulah jika kita melakukannya dengan manual. Tapi karena responden ini berjumlah ratusan, untuk mempercepatnya, karena manual itu membutuhkan waktu yang lama dalam mengelola datanya, saya telah menemukan rumus sebelumnya ya. Saya akan jelaskan rumusnya juga. Ini dia rumusnya. Rumusnya itu adalah sama dengan IFS buka kurung D4. D4 itu adalah dia di kolom D dan baris keempat lebih kecil dari 21, titik koma 1, titik koma lagi D4 lebih kecil 31, titik koma 2, titik koma D4 lebih kecil dari 41, titik koma 3, titik koma D4 lebih kecil dari 51, titik koma 4, titik koma D4 lebih kecil 61, titik koma 5, tutup kurung. Lalu kita enter. Kemudian
Untuk memunculkan selanjutnya, kita klik 2 kali. Begitu juga dengan vonis ya. Rumusnya juga sama, berasal dari coding yang telah kita buat. Responden yang pertama ini vonisnya 101 bulan, di mana 101 bulan itu termasuk dalam angka 6 di rentang 96 sampai 105 bulan. Jadi kita buat di situ angka 6. Di sini angka 6 ya. Tapi untuk itu telah kita punyai rumusnya. Ini dia. Ini kita buat angka 6. Sini angka 6. Pendidikan SMP, responden yang pertama pendidikannya SMP. SMP itu coding yang kita buat itu angka 3 di mana angka satu itu tidak tamat SD, angka 2 SD, angka 3 itu SMP, jadi kita buat angka 3 di pendidikannya. Angka 3 di pendidikannya. Kita masukkan rumusnya di sini. Lalu kita klik 2 kali ya untuk memunculkan semua angka-angkanya. Dan di kasus ya korupsi, responden pertama kasusnya korupsi. Korupsi itu coding yang telah kita buat itu angka satu, di mana angka satu itu adalah korupsi. Jadi kita buat angka satu di situ. Di sini kita buat angka satu, kita ketik. Seperti ini, kita klik 2 kali. Lalu yang terakhir pembinaan, responden pertama itu pembinaannya adalah menjahit, di mana menjahit itu di angka 3. Angka 3 itu menjahit, kita tulis di kolomnya ini angka 3. Seperti ini. Angka 3, guys. Ya, seperti ini, lalu kita klik 2 kali. Kemudian di data mentah ini juga terdapat nilai X dan Y. Tapi belum ada total X dan Y, jadi kita harus mencari dulu total X dan Y-nya. Dengan cara kita menyisipkan kolom yang baru, kita buat total X itu dengan simbol XS. Rumusnya adalah sama dengan sum, klik 2 kali, kita blok X1 sampai dengan X15. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik enter, kemudian kita klik 2 kali, dapatlah total X-nya. Sama juga dengan total Y, kita buat di sini YS, lalu kita masukkan rumusnya untuk mencari nilainya, sama dengan sum, klik 2 kali, kita blok nilai Y1 sampai Y30, lalu kita enter, kemudian keluar hasilnya, kita klik 2 kali. Baiklah, lalu kita pastikan semua data yang telah kita inginkan sudah terisi dengan baik, tidak ada satupun yang salah. Lalu untuk mengelola data-data ini, kita membuka aplikasi SPSS. Kita membuka aplikasi SPSS ya guys. Kita membuka aplikasi SPSS ya.
Kita buka dulu. Ini dia. Aplikasi ini yang membuat kita dapat mengolah data-datanya. Lalu kita copy kode-kode angka-angka yang kita peroleh dari coding yang telah kita buat ini ke aplikasi SPSS. Kita copy, kita paste di kolom pertama. Selanjutnya, usia, copy. Kita buka SPSS-nya, kita copy kan. Lalu yang ketiga ada vonis. Kita copy vonis ke aplikasi SPSS ya. Lalu yang keempat, pendidikan, copy pendidikan ke SPSS, copy, kita kopikan ya. Lalu kasus, kopikan semua. Kasus pembinaan, seperti ini, kita copy. Juga dengan nilai X dan Y. Total X dan Y tadi. Copy, paste, dan yang terakhir nilai total nilai Y. Seperti itu ya teman-teman. Baik, seperti ini. Jadi, telah kita copy semuanya. Untuk kita mengolah datanya, yang pertama kita lakukan adalah kita pilih analyze. Ya, saya ulangi. Kita pilih variable view, lalu kita ganti nama ini menjadi kode kita yang supaya untuk mempermudah kita. Di sini saya buat jenis kelamin, jenis kelamin. Ini sesuai dengan supaya kita mempermudah kita ya. Bebas, mau pakai singkatan juga boleh. Jenis kelamin, usia, vonis pendidikan, kasus. Ini usia, usia, vonis, pendidikan. Ini dia kasus, kasus. Ini pembinaan. Ini X dan Y.
Di data ini masih ada menggunakan koma, nilai koma. Untuk itu kita dapat menggantinya supaya dia tidak ada lagi koma-komanya. Di desimal ini kita ganti angkanya 2 menjadi 0. Semuanya ya guys. Kita ganti semua dengan angka 0. Ya, seperti ini. Lalu labelnya kita boleh juga kita buat jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Ini total X dan total Y. Untuk jenis kelamin, kita buat measure-nya ini kita ganti menjadi nominal. Nominal ini untuk nilai usia vonis pendidikan ya. Ini pakai nominal semua. Kecuali dia nilai X dan Y, dia menggunakan scale. Scale. Seperti ini ya guys. Lalu kita kembali lagi ke data view. Kemudian untuk mengolah datanya kita pilih analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik. Lalu frequency. Frekuensi ini ya kita klik. Kemudian kita pindahkan ke variabel sebelah kanan semuanya ya. Seperti ini. Kecuali X dan Y kita tidak usah pindahkan. Kemudian kita pilih OK. Baik, seperti ini ya teman-teman. Keluarlah dia tabelnya untuk mempermudahkan kita membaca dan mengolah datanya. Kemudian kita copy, boleh juga kita screenshot. Lalu kita buat di Word, kita buka Word-nya, kita pastekan. Dah, seperti ini dia tabelnya. Data-data ini nanti kita buat kalimat dan kata-kata kita sendiri untuk kita membaca tabel-tabel ini agar mempermudahkan informasi yang kita dapat lebih jelas lagi di laporan penelitian kita, di penelitian kita nantinya ya. Kembali lagi kita ke SPSS, seperti ini. Sekarang kita akan mencari nilai min, median, modus, minimum, maksimumnya. Dengan cara kita pilih lagi analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu ke frekuensi seperti tadi. Kita kembalikan dia posisinya ke sebelah kiri lagi. Yang kita pindahkan ke variabel kanan itu nilai X dan Y, karena kita akan mencari nilai min, median, modus, minimum, maksimum seperti itu. Untuk nilai X dan Y, kita pilih statistik, kita centang yang min, nilai rata-rata, median, nilai tengah, mode, deviation, variance, range, minimum, dan maksimum. Hanya itu saja ya yang dicentang. Lalu kita continue ya, teman-teman semuanya. Lalu yang display frekuensi tabel ini tidak usah kita centang. Lalu kita klik OK. Dapatlah dia tabel yang kita ingin cari nilai rata median modus ya pada data X dan Y-nya. Ini kita copy dan kita masukkan dia ke Word yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Nanti kita buat kalimat kita. Kita kembali lagi ke SPSS. Baik. Sekarang kita ingin melakukan uji determinasi dan uji signifikasi dengan cara yang untuk mempermudahnya saya membuka di sini file yang baru ya, teman-teman. Baik, di sini saya kopikan nilai X dan Y-nya. Ini hanya untuk mempermudah ya.
Di sini kita copy dan saya akan buat di sini seperti ini. Kita pilih lagi variable view. Kita ganti di sini total X ya. Di sini Y. Supaya dia tidak ada koma-komanya lagi, desimalnya kita ganti 0. Lalu untuk label, karena kita akan mencari tadi ini data mentahnya, judulnya itu pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di lapas X. Berarti X itu adalah pengaruh religiusitas. Jadi X itu kita buat pengaruh religiusitas di sini. Pengaruh religiusitas, religiusitas ya. Dan Y itu adalah kontrol diri narapidana. Kontrol diri narapidana seperti ini. Measurenya itu adalah scale ya. Nah, seperti ini. Kita kembali ke data view untuk mencari uji determinasi dan signifikasi. Caranya adalah kita pilih analyze ya. Lalu kita pilih yang dia itu regression, terus ke linear ini seperti ini. Kita pilih X itu di independen yang di bawah dan Y itu ada di atas yaitu Y itu dependen, kontrol diri narapidana. Seperti ini. Kemudian kita pilih save. Kemudian yang kita centang adalah unstandard decide yang di residual ya, bukan yang di sini, yang di residual. Lalu kita pilih continue, kemudian kita pilih OK. Keluarlah dia model summary, uji deter, uji determinasi dan uji signifikasi, dan di sini terdapat data baru yang telah muncul yaitu RES1. Inilah dia. Kemudian tabelnya itu kita kopikan ke Word. Yang tadi kita pastekan, nanti kita buat kalimat kita seperti ini ya teman-teman. Hmm, Ini dia statistik. Di sini kita paste model summary dan ANOVA-nya. Selanjutnya kita kembali lagi ke data kita. Sekarang kita ingin mencari eh, yang namanya itu, ini ada data interpretasi yang telah saya buat, yaitu eh, data one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana tes ini tujuannya untuk kita mengetahui dan melihat data itu berasal dari kelompok data yang distribusi normal. Caranya itu dengan kita pilih analysis. Kemudian kita pilih non-parametric test, kita pilih legacy dialogs, kemudian yang kita klik itu satu sampel KS ya, seperti ini. Lalu yang kita pindahkan ke test variable yang di kanan ini adalah unstandard residual res 1. Kemudian kita pilih OK, keluarlah dia.
Bahan sampel ke Morse minoritas ini atau uji normalitas tadi. Kita kopikan lagi ke Word. Ini seperti ini. Copy. Lalu kita paste. Baik, seperti itulah cara kita menggunakan aplikasi SPSS ini untuk mempermudah kita mengolah data penelitian kita. Kemudian langkah yang terakhir itu kita tinggal membuat interpretasi data agar data kita dapat dibaca dengan baik. Tabel-tabel yang telah kita temukan ini dari SPSS ya, di mana kita membuat berdasarkan kalimat kita sendiri dengan kalimat yang baik dan benar. Seperti ini, saya telah membuat interpretasi data yang ini di sini, di mana saya membuat menulis kalimat penelitian ini melibatkan 185 narapidana laki-laki sebagai responden yang berarti bahwa seluruh sampel dan penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian difokuskan pada narapidana pria sehingga hasilnya tidak dapat digenerasikan untuk narapidana perempuan di lapas X. Ini dia 189 laki-laki di usia nih kopi kalimat yang telah saya buat ya di sini. Berdasarkan hasil data, narapidana yang paling banyak berada pada rentang usia 51 sampai 60 tahun sebesar 25,4%. Di sini dia 25 sampai 4%, ini frekuensinya dia paling banyak 48 ya. Diikuti oleh kelompok usia 31 sampai 40 tahun 23,8%. Ini dia frekuensi yang 45, kedua paling banyak, dan 21 sampai 30 tahun 23,3%. Artinya sebagian besar narapidana berada pada usia produktif dan matang secara psikologis. Usia termuda 11 sampai 20 tahun memiliki jumlah paling sedikit 7,9% yang menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam tindak pidana lebih rendah pada sampel ini dengan vonis sekarang. Vonis seperti ini kalimat yang saya buat. Copy. Dilihat dari data di atas dari masa hukuman, vonis yang paling banyak adalah vonis 76 sampai 58 bulan. Ya, sebesar 22,2% ini dia. Nilai yang paling banyak frekuensi 42 ya. Dan ini menunjukkan bahwa mayoritas narapidana memiliki masa hukuman yang cukup lama antara 6 sampai 7 tahun. Adapun vonis terpendek pada data adalah 46 sampai 55 bulan, 13,2% ini dia. Dan paling sedikit adalah 106 sampai 115 bulan 3,2. Ini ya, teman-teman. Seperti itu. Lalu ke pendidikan sama juga kata-katanya supaya mudah dibaca. Kita menggunakan kalimat kita sendiri, pendidikan, kasus, kasus. Ini adalah interpretasi data yang telah saya buat. Kasus ya, kasus, pembinaan, seperti itu. Di sini pembinaan.
Mana di pembinaan jenis program pembinaan yang paling banyak diikuti oleh narapidana adalah peternakan ini 15,9%, kerohanian dia 14,3%. Ini dia seperti itu ya. Lalu kita masuk ke uji determinasi, kita buat dia di model summary ini. Uji determinasi namanya. Uji determinasi ya guys. Berdasarkan hasil uji regresi sederhana antara integritas sebagai variabel prediktor X dan kontrol linear pidana Y, diperoleh hasil nilai R koefisien korelasi 0,822. Ini dia, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara regulitas dengan kontrol diri narapidana. Seperti itu. Jadi seperti itu dia ya guys. Menunjukkan R square-nya ini 0,675 ya guys. Angka ini menunjukkan bahwa 6,75% variabel dalam kolom diri narapidana dapat dijelaskan oleh tingkat reliabilitas. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat variabel yang lebih mempengaruhi terhadap variabel kontrol diri narapidana di lapak X. Itu juga dengan ANOVA ini uji signifikasi. Kita buat kalimatnya. Uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikasi secara statistik, yaitu apakah variabel signifikasi sama dengan lebih kecil 0,001 karena nilai sig jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model signifikasi secara statistik artinya regularitas benar-benar memiliki pengaruh terhadap kontrol diri narapidana. Dan yang terakhir adalah eh, one sample Kolmogorov-Smirnov test ini dia kalimat yang saya buat, copy, sini. Untuk membacanya, uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Nilai rata residual adalah 0 dan standar deviasinya adalah 8,22. Ini dia ya, 8,22. Seperti itu, yang menunjukkan bahwa nilai residual tersebut simetris di sekitar 0. Nilai tes statistik Kolmogorov-Smirnov tes adalah 0,065 dan nilai sig 2 telet adalah 0,051. Seperti itu. 0,057 karena nilai signifikasi p-value sebesar 0,057 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan kata lain, tidak terdapat penyimpangan signifikan dari distribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Jadi, seperti itulah penjelasan saya eh, tentang pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita yang melihat dan mendengarkannya. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.